kegiatan apa untuk membesarkan nama TNI AD, seperti dirancang seperti kegiatan apa untuk beliau? Terima kasih. Jadi pertama yang diperlukan oleh Lanang adalah corrective surgery kedua yang dijadwalkan oleh tim dokter itu 4 sampai 6 bulan dari yang pertama. Yang pertama kemarin tanggal 1 Maret. Nah, itu prioritas pertama. Tapi itu kan secara fisik. Sedangkan secara psikis, saya yakin tidak akan terlalu gampang lah. Oh, tadi pagi perempuan, sekarang laki-laki terus sudah menjadi seperti Mas Eman laki-lakinya. Kayaknya enggak lah. Jadi saya yakin, saya perlu ngawal dia supaya secara psikis transisi ini smooth. Nanti bisa tanya sendiri ya, ada kok curhatannya dia. Nah, kemudian saya perhatikan dia ini punya kelebihan, yaitu orang yang cepat belajar, tetapi pada hal-hal yang bersifat praktek atau lapangan. Tanya aja nanti misalnya olahraga, dia olahraga apa saja cepat bisa dan cepat jago. Itu adalah kelebihan. Nah, sementara setelah dia lulus menjadi Bintara Angkatan Darat bulan Februari 2017, dia langsung diarahkan ke kejuruan Ajudan Jenderal. Ajudan Jenderal itu lebih banyak yang bersifat administrasi pekerjaannya. Jadi akan lebih terpakai potensinya kalau dia saya taruh di tempat yang lebih banyak melakukan hal-hal lapangan, praktek. Misalnya, saya akan berpikir lebih pas bagi Lanang untuk saya tempatkan di perbekalan dan angkutan. Di seksi perbekalan itu tugasnya antara lain menyiapkan makanan, memasak. Dan itu bukan tugas perempuan saja. Banyak prajurit TNI AD pria yang bertugas di situ. Kebetulan Lanang ini sejak kecil oleh mamanya dididik untuk masak. Sehingga masaknya ini jago dan itu natural. Jadi kalau prajurit angkatan darat pria di perbekalan misalnya belajar masak lodeh, dia pakai teori tuh. Oh, gulanya mungkin 1 sendok atau apanya, takarannya kalau dia udah natural karena sejak kecil. Sehingga dengan potensi cepat belajar, adapt, saya yakin suatu saat dia bisa menjadi prajurit perbekalan angkatan darat yang mungkin levelnya seperti chef. Oke. Saya Irman Pak dari Detikom. Pak, ini alasan Manganang diberi nama Aprilio Perkasa itu kenapa sih Pak? Kan sebelumnya diberi nama sama ibu Lanang gitu Pak. Terima kasih. Lanang itu panggilan. Jadi begini, setelah corrective surgery pertama 1 Maret, kami tahu bahwa kami harus menindaklanjuti dengan menyerahkan surat permohonan ke pengadilan negeri untuk perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan nama. Jadi saya bilang, Lanang kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orang tuanya dan memutuskan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Nah, itu juga satu tanggung jawab bagi saya. Saya breakdown, Aprilia. Yang jelas diambil dari April. Karena apa? Lahirnya di bulan April. Pasti orang tuanya dulu memberikan nama Aprilia karena lahirnya bulan April. Karena dianggap perempuan, pakai ia, sehingga Aprilia. Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu, ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan, karena itu adalah mandat dari orang tuanya. Oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan. Nah sekarang Santini saya lihat tidak ada korelasinya dengan kultur, nggak ada, dengan sejarah keluarga nggak ada, hanya melengkapi nama wanitanya. Oleh karena itu saya putuskan untuk memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa, tapi juga sekaligus sebagai satu harapan.
Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukkan eksistensi dirinya sebagai laki-laki. Ya, terima kasih Mas Nana. Terlepas tadi disampaikan oleh Dr. Guntoro bahwasannya kasus seperti ini sudah cukup sering terjadi, tapi kan kita nggak bisa pungkiri soal dampaknya. Pertama soal mungkin ini masih tabu oleh sebagian masyarakat gitu kan. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Lana, bagaimana Mas Lana menanggapi hal itu? Kemudian apa pesan yang dapat disampaikan? Karena kan ini secara nggak langsung dalam waktu jangka panjang mungkin berkaitan sama isu gender yang masih hangat di Indonesia. Mungkin itu sih. Terima kasih. Mungkin pesan-pesannya mungkin buat orang yang seperti saya, tidak usah takut, kita berani aja, karena kita tahu sendiri kondisi kita dan kita harus jujur. Itu sih. Karena bahkan kakaknya Masya kan sudah lihat ya, sejak tadi kan juga ternyata mengalami hal yang sama dan akhirnya berani. Berani kenapa? Karena dia yang sudah memulai. Jadi Amasya, kakaknya mana? Amasya mana? Coba Amasya sini. Oh, toilet. Amasya ini kan datang hari Sabtu kemarin, berarti tanggal 13. Dia corrective surgery pertama tanggal 1. Jadi 13 hari setelah dia operasi datang dari Bontang, Kalimantan. Nah, hari Selasa malam berarti 3 hari setelah di sini, mungkin setelah ngomong-ngomong, baru menghadap saya dan tadi langsung mengeluarkan isi hatinya. Pak, kalau boleh saya juga ingin diperiksa. Berarti kan apa yang tadi Mas tanya, dia sudah seperti memberi jalan, memberi inspirasi kepada yang lain yang bernasib sama. Dan kebetulan setelah kami lakukan pemeriksaan 2 hari, Rabu dan kemarin, ternyata sama. Dia laki-laki dan yang dialami adalah kelainan hipospadias. Ya. Nah ini dia kakaknya 3 tahun lebih tua, tapi terinspirasi. Nanti monggo kalau mau ditanya. Ya. Lagi? Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami ini kan kita berdiri di bangsa Indonesia, Pak. Ini kejadian yang sangat-sangat cukup langka sekali, Pak. Terus untuk TNI sendiri dan kita ke depan, masa depan ini, untuk menerima dengan kasus seperti ini atau tidak lagi dan benar-benar bersih, clear dari itu semua, dan mungkin Mas Perkasa bisa jadi inspirasi kita anak-anak muda milenial, karena ini tuh penting banget, Pak. Banyak banget kasus di luar sana yang bahkan di luar negeri sekalipun, karena kita sudah di internasional kan, Pak. Jadi gimana kalau Mas Perkasa ini selain jadi atlet voli terganteng mungkin ya, terus juga bisa jadi inspirasi anak muda nantinya bisa ada penyuluhan dan sebagainya mungkin dari TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang jelas kami dalam rekrutmen selalu berusaha untuk melakukan yang normal. Pada saat itu memang Angkatan Darat punya kebijakan untuk merekrut mereka-mereka yang punya prestasi sebagai atlet. Itulah kenapa Lanang ada di sini sekarang. Nah, itu jawaban saya. Nah, kalau untuk Lanang sendiri coba dijawab singkat. Mungkin perlu juga harapan dari para mungkin milenial, suatu saat Lanang berani keluar, maksudnya bicara kepada mereka, memberikan inspirasi tentang itu kondisi maupun tantangan. Ayo. Yang bisa dijawab aja. Dia bingung. Ya tadi saya juga sempat berpikir, saya juga pengen jadi
pembicaraan. Jadi kayak jadi pembicara buat orang-orang yang seperti saya. Karena buat saya itu penting banget. Karena mereka juga manusia ya mungkin ya. Karena mereka juga berhak untuk bahagia dan butuh dorongan dari kita. Karena saya sendiri sudah rasain sih. Selama 28 tahun itu saya menutupi diri. Bukan kenapa saya menutup diri? Karena saya tidak berani untuk menceritakan kondisi saya. Karena pasti itu setiap orang menerimanya pasti berbeda. Dan saya menutupi itu. Dan setelah peristiwa ini, saya pengen berani bahwa kalian berhak untuk untuk menunjukkan diri kalian siapa. Jadi buat saya itu tidak usah khawatir. Yang penting kita jujur, berani, itu yang terpenting. Hebat. Ya, emang. Sampai Jadi Bapak kita ini kenal banget. udah vaksin belum ya? Lansia. Yang ingin saya tanyakan karena permasalahan yang dihadapi oleh Aprilio ini yang sebelumnya Aprilia sudah dibicarakan oleh masyarakat internasional juga terkait beliau tampil sebagai atlet bola voli putri. Apa pesan Bapak Kasat sendiri kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional yang pernah pelatih Filipina pernah nanya tentang keberadaan beliau saat bertanding waktu SEA Games itu Pak, agar dunia pun tahu tentang perubahan status Aprilia ini dan juga Aprilio yang hari ini sudah resmi dari pengadilan statusnya, juga bagaimana pesan kepada bola voli internasional yang selama ini ikut bertanding, apakah menyampaikan permintaan maaf atau bagaimana dengan kondisi yang ada ini. Terima kasih Bapak. Biar saya jawab aja ya, jadi jangan lanang deh. Jadi satu hal yang saya jelaskan pada saat press conference pertama Mas Eman, makanya saya mulai dengan kondisi orang tua. Rekan-rekan yang ada tadi pagi melihat kan, waktu hakim menanyakan orang tua sebagai saksi, ya, lihat ya. Jadi saya mulai dengan itu. Saya mulai dengan bahwa orang tua beliau berdua itu adalah orang-orang yang termasuk tidak punya dan juga pendidikannya kurang. Ayah mereka lulus sekolah dasar saja, ibu tidak lulus sekolah dasar. Plus ekonomi, ibu Suryati ini profesinya sebagai asisten rumah tangga, ayah profesinya sebagai buruh di kebun. Jadi satu hal yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan tadi, kalau memang ada yang menanyakan bahkan dari dunia internasional, tidak ada kesengajaan, itu saja. Jadi Aprilia waktu itu berada di tim, kan juga dilakukan pemeriksaan oleh tim. Misalnya kalau eventnya SEA Games, kan juga ada tim dari tuan rumah yang bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu pun diputuskan bahwa masih bisa bergabung. Tapi yang paling penting adalah tidak ada kesengajaan. Dianya juga nggak tahu. Karena apa? Kita coba, saya ingin tahu lah. Kita ingat nggak umur 28 tahun dulu? Umur 28 atau lebih muda. Mayoritas kita, apa yang diucapkan oleh ibu atau ayah kita, itu benar. Sehingga sampai dengan sekarang pun, apa yang diucapkan oleh ibu yang selalu adik, memperlakukan dia Lia, manggilnya juga Lia, apa yang bisa dilakukan? Jadi sama sekali tidak ada kesengajaan untuk misalnya, oh supaya menang tim voli, oleh karena itu saya pura-pura aja jadi perempuan. Tidak ada.
Itu saja. Selebihnya itu terserah, ini murni kemanusiaan, tidak ada lain. Jadi apapun yang terjadi, kita sudah melakukan apa yang memang diperlukan dan diinginkan, dan kebetulan menjadi takdirnya Lana dan juga kakak menyusul juga. Itu saja Mas Yana. Ada lagi? Mas, saya Santi Pak. Dekat lagi Pak. Saya Santi dari Indonesia Times. Mau nanya sama Mas Lanangnya yang ganteng. Mas, itu fokusnya ke depannya gimana setelah jadi lekong kan sekarang? Terus Setelah jadi apa? lekong. Hah? Laki Pak. Oh laki. Bahasa gaul. Lansia ini. Udah vaksin. Itu terus mau diarahkan jadi atlet lagi nggak sih Pak? Maksudnya kayak atlet handball atau apa gitu Pak? Makasih. Nanti kalau yang pertama tadi biar Lanang yang jawab ya. Kalau untuk diarahkan jadi apa kan saya sudah ngomong dari Iya. Pak, saya sudah Jadi atlet. tahu apa yang saya rencanakan supaya Lanang ini lebih fokus kepada transisi supaya dia cepat, dan saya yakin dia orang yang cepat bisa. Saya yakin dia akan sukses dalam transisi. Jadi prioritas pertama adalah itu, dan kita tidak tahu berapa lama yang diperlukan. Yang kedua, Lanang coba. Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Fokusnya ke depannya gimana? setelah Fokus jadi ke lekong? depannya apa? Mau nikah nggak, ada cewek-cewek yang deket-deket? Ini mau daftar duluan. Daftar Mas. Ini udah daftar nih. Mungkin kalau soal jodoh ya, mungkin ada persetujuan juga dari ibu sama bapak. Jadi ke depan saya ingin memperbaiki aja, saya belajar menjadi seorang laki-laki. Karena 28 tahun itu saya diperlakukan seperti wanita, dan saya merasa dilahirkan kembali. Jadi saya belajar untuk ke depan menjadi seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan berguna, terutama membanggakan buat keluarga dan ibu sama bapak. Aja sih. Jadi perkasa seperti namanya ya. Ya, perkasa. Terima kasih. Oke, saya rasa udah. Ya, terima kasih banyak. Semua sudah registrasi ke Kadispen tadi ya? Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Nanti kita beres, nggak ada yang minta lagi.